Perkenalkan, nama saya Chandra Agustin Hoiriah. Saya dari SMA Brawijaya Smart School Malang, mengajar pendidikan Pancasila yang saat ini sedang melaksanakan PPG dalam jabatan tahun 2023. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Baik, seperti biasa ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Masih ingat gerakan yang minggu lalu? Tangannya, kedua tangannya. Yuk, kita bernyanyi terlebih dahulu. Satu jari kanan, satu jari kiri, tunggak jadi satu, terbuat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, tunggak jadi satu, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, jadi satu, buat menara tinggi. Lima jari kanan, empat jari kiri, ku letakkan di kepala, buat kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, tunggakmu jadi satu, siap berdoa. Baik, silakan saya memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum mulai pelajaran kita ini, alangkah baiknya dimulai dengan doa. Oke, terima kasih Kevin. Ada, tapi seperti biasanya sebelum kita masuk ke materi kita, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian semuanya, silahkan berdiri dulu. Hampir sama seperti yang lalu ya. Yang pertama adalah melalui kegiatan kelompok nanti kalian akan belajar sama kewajiban itu apa, pelanggarannya apa, dan solusi yang akan kalian berikan apa. Cuma bedanya kalau minggu lalu kan bisa aja kasih gambar. Ya. Untuk kali ini saya hanya memberikan kalian sebuah pasal. Yang harus belajar, haknya untuk belajar. Harusnya dia bersekolah. Kalau kewajibannya itu harusnya miliknya siapa? Kewajibannya dia atau kewajibannya orang tuanya atau siapanya? Orang tuanya. Kewajiban orang tuanya untuk ngapain? Menyekolahkannya, menghidupi anak. Dia menghidupi anak. Kan anaknya menyekolahkan anaknya, membiayai segala kebutuhan dia. Ini siapa sih marah ya?
lagi. Nah, klubnya ini beda. Kalau dulu kan kita pakainya nomor, kalau sekarang adalah nama pahlawan. Jadinya ada satu kelompok berisikan 4 orang. Dan masuk ke matematiknya Langkah 1 bismillah. soalnya ada guru yang juga kita password ya. Angel ya ngerti kok itu mlebu jangan dibuka. masih berat. Tebak lama dong. Untuk tugas hari ini. Yang pertama adalah semua kelompok sudah dapat ya terkait pasal yang akan didiskusikan oleh kelompok kalian. Pasalnya setiap kelompok memang cuma dapat 3 saja. Nah, yang satu gimana nih kalau anggota kelompok yang 4? Kenapa kok saya kasihnya cuma 3? Karena memang ini akan dianalisis atau didiskusikan dalam satu kelompok itu. Jadi kalian cari tahu dulu pasal itu mengenai tentang apa, pasalnya tentang apa. Terus habis itu ada kasus nggak atau penerapan dari pasal itu seperti apa? Ada kasus nggak terkait pasal yang sudah kalian dapatkan itu sudah kehidupan sehari-hari? Contoh, kalau saja kalian dapat pasal 31 itu kan tentang pendidikan. Nah, setiap mana hal tentang pendidikan. Ternyata di Indonesia masih banyak anak yang bla 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 tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, itu yang kalian sebutkan nanti di bagian situ cerita. Nah, upaya pencegahannya juga seperti apa? Upaya dalam di sini saya bagi menjadi 2 ya, Rek. Ada upaya yang dari pemerintah. Itu seperti apa? Sama ada juga upaya yang dari lingkungan sekitarnya juga seperti apa? Contohnya dari orang tuanya, apakah ada sosialisasi atau ada penyuluhan terhadap orang tua bahwa anak-anak di bawah umur itu seharusnya mereka mendapatkan haknya yaitu bersekolah, tidak bekerja. Itu ya. Semua ada komponennya ada di sebelah situ, ketentuannya ada di sebelah samping. Apa kira-kira? Ada yang mau nge-search enggak? Saya tinggal search aja kan sih. Tinggal apa ya, pasal 29 ayat 2 31 itu isinya tentang HAM nggak sih? Ini tuh ini sama ini apa kok? Ini nanti kan ini dicari semua. Kan ini adalah beberapa kriteria penilaian ya. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi penilaian sikap ini adalah pada saat kalian diskusi dengan teman kalian, jadinya gimana diskusinya, siapa yang aktif, siapa yang enggak. Habis itu juga kelengkapan hasil infografisnya. Dan yang terakhir adalah nanti pada saat kalian presentasi kelompoknya. Jadi seperti yang biasanya saya sampaikan, kalau bisa saat presentasi kelompok semuanya harus aktif menjawab. Itu ya, melengkapi ya temannya aja. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait penilaian hari ini? Belum, tidak ada. Baik, silakan dikerjakan. Jadi ini itu
pasalnya tuh pakai ekonomi pasalnya gini. Terus pasalnya Anies tentang apa namanya pertahanan dan keamanan. Terus apa ini Terus 28C ayat berapa? Ayat 1 itu tentang setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, memperoleh manfaat. ini loh pokoknya pertahanan apa ini pertahanan yang polisi ya ini apa tadi berarti kalau ada pencurian itu polisi tentara itu Ini dari bahasa ini tuh harusnya kita tuh bikin berdasarkan komponen kita. Gimana Sandu? Kita isiin dari nanti ceritanya kita bikin sendiri. Sesuai komponen tadi. jadi gini ya aku tuh ini kan bilang gitu ya kamu cari ya aku cari ini kamu cari jadi mereka nggak paham apa sih itu pendidikan masih belum masuk ke pasal ayat itu masuk ke cerita masuk ke upaya. Kalau ceritanya kamu masukkan yang tadi yang awal tadi upayanya dari pemerintah yaitu dibuat dan itu ada sosialisasi ini masuk lainnya buang Buang. Oke, ayat Pasal apa tadi? sepatu yang satu mencuri kaos kaki ada ya terus habis itu di mata hukum ini tidak ada perbedaannya jadi tidak memandang misalnya si A ini yang mencuri sandal itu adalah anaknya pejabat itu pasal pasal 27 ayat 1 kalau pasal 30 itu tentang pertahanan dan keamanan jadi pertahanan dan keamanan itu setiap warga negara berhak dan wajib terlibat dalam upaya pertahanan. Contoh, kita ini adalah Palestina. Kita ini adalah Palestina, negara yang diserang. Kita sebagai warga negara itu wajib untuk membela Indonesia. Jadi enggak maksudnya bukan hanya TNI dan polisi yang sebagai tentara garda terdepan kita tidak, tapi kita sebagai warga negara juga ikut di dalamnya untuk itu pasal 30 ayat Kali film S1 dan 3, sehingga 3 baru disiaran anak habis ngambil kalau oh ya ini terkait agama sama hak oke. Jadi pokoknya kalau pasal 28 itu semuanya tentang hak asasi manusia. Oke, Min, terima kasih. Upayanya ini benar ya, Mi? Terus namanya ini benar Dengan kasus yang ada di dalam kalian contoh bentuknya apa tadi 2 yang mau dibahas yang mana ini salah satu bicara tentang apa itu hak dan kewajiban dalam kepemimpinan negara dan kewajiban dalam dampaknya dalam hidupnya apa, dampaknya
anak ini tentang percaya diri Tuhan. Kalau tidak percaya diri Tuhan, dia kan pidana. Makanya seperti apa saja kehidupannya orang-orang. Terus habis itu si anak ini jadi malas-malasan, kan bisa. Karena dia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Siapa yang mau asal supaya itu kan Kok gak bisa dibikin? Apa sih? Oke, diperhatikan semuanya. Baik, yang presentasi pertama adalah kelompoknya Fahim, Hajar, Vina, sama Keisha. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil infografis kami. Yang pertama adalah Aiza. Nomor 1, pasal hak dan kewajiban. Nomor 1, pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjalankan hukum dan pemerintahan dan negara kecuali masing-masing ada yang tulis batu, sendal, kaos kaki. Salah satu dari mereka adalah anak kecil. Mereka bertiga disamaratakan karena melakukan hal yang sama. Nomor 3 yaitu upaya hukum harus ditegakkan, tidak membedakan satu sama lain. Jika mereka melakukan kriminalitas, walaupun mereka mempunyai hukum di negara, tetap harus diadili. 4 yaitu dampak. Masyarakat tidak percaya dengan aparatur negara. Nomor 5 pasal 27 ayat 3. Itu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Oke. Selanjutnya cerita ada satu komplotan anak SMA terlibat tawuran dengan anak SMA. Upaya adanya delegasi luar memperluas pengetahuan agama, hukum dan sosial serta tindakan dari pihak yang berwajib. Yang 8 dampak mengakibatkan cedera serius dan bahkan bisa mengakibatkan kematian, trauma juga kerusakan pada fasilitas umum. Oke,
kira-kira jam yang ditanyakan. Baik, silakan dua penanya. Bisa bertanya kelompoknya Haidzat. Baik, ada yang menanya lagi? Tidak ada? Baik, silakan ditutup. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Haidzat dan kawan-kawan. Kita sudah bahas terkait hal ini ya, bahwa di Indonesia ini sudah ada undang-undang terkait yang mengatur terkait anak-anak yang masih di bawah umur yang seandainya melakukan sebuah tindak pidana ataupun kriminal. Itu ada undang-undangnya tersendiri. Nah, nanti prosesnya seperti apa atau hukumannya bagaimana itu tergantung dari apa yang sudah dia lakukan. Terus habis itu yang kedua adalah efektif nggak sih dari upaya yang diberikan. Sepertinya tadi yang disampaikan kelompoknya tadi sampai Fahim ya, Fahim dan kawan-kawan, di mana efektif atau tidak itu kan menurut kelompok mereka. Nah, sebenarnya kan semuanya sudah diatur dalam undang-undang juga ya, terkait itu semuanya ada terkait hak sama kewajiban warga negara itu sendiri apa sih dalam kehidupannya seperti itu. Karena mengingat waktu, jadi untuk yang presentasi berikutnya kita lanjutkan minggu depan. Kewajiban bangsa Indonesia yang sudah saya 28 tentang hak asasi manusia, ada pasal 29, ada pasal 30, ada pasal 31 sampai ada pasal 34 ya. Jadi bangsa Indonesia ataupun pemerintah Indonesia itu sudah mengupayakan semuanya, diupayakan dan mengoptimalkan peran lembaga negaranya, semuanya dioptimalkan, meningkatkan pelayanan publiknya, meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan hak dan kewajibannya, dan juga mengajukan penyuluhan. Yang ini tadi materi berikutnya atau yang akan kita bahas minggu depan sebelum kalian melakukan SAS adalah solusi yang akan ditawarkan. Tapi solusi di sini harus lebih kritis lagi atau lebih mendalam lagi terkait apa yang harus kalian lakukan. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini saya ingin memastikan bahwa kalian memang sudah memahami materi hari ini. Silakan dibuka kuisisnya. Cuma terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Silakan dikerjakan. Benar guys. Salah. Apa yang Gila. Apa dari minggu? Asal dari minggu. Jadi kita belajar tentang apa? hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban setiap warga negara sudah diatur dalam undang-undang. Contohnya seperti di pasal 29 itu mengatur tentang agama, pasal 228 itu mengatur tentang hak asasi manusia. Oke, terima kasih beri tepuk tangan untuk Abdul. Baik, untuk hari ini seperti biasanya kita bernyanyi terlebih dahulu untuk berdoa. Ya, baik. Kamu siapkan kedua tangannya. Nah, bukan, kita nyanyi dulu. Ayo, kita nyanyi dulu. Baik. Yuk, persiapkan dua tangannya ya. Satu jari kanan, satu jari kiri. Ku bangun jadi satu, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Ku gabung jadi satu, ku buat
tiga jari kiri. Terus kamu jadi satu, hubungan menara tinggi. Empat jari kanan, oke, empat jari kiri. Terus letakkan di kepalanya, jadilah kelinci. Lima jari kanan, oke, lima jari kiri. Kamu jadi satu, siap berdoa. Silakan Kevin dipimpin doanya untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran PPKN dimulai. Doa saja. Oke, terima kasih Kevin.